Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Para saksi dipanggil untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dan tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK berani tangkap Anies? Hebat. Firly jangan modal omong doang. Ditulis oleh Manuel. Anies ini hebat sekali. Setiap anggaran yang tidak sesuai dan mengundang tanda tanya dibiarkan dan tidak diusut sama sekali oleh KPK. Sekarang ini kita tahu bahwa si Novel Baswedan sudah dibuang dari KPK kembali ke polisi sebagai ASN dan gak tahu kerjanya ngeliatin apaan. Beberapa hal yang sudah dilanggar oleh Anies ini sangat banyak. Selain melanggar akal sehat, dia juga melanggar hal-hal yang bersifat operasional. Kita tahu bahwa Wan Lubang ini menjadi sosok yang berani-beraninya dengan bebas dan dilihat halayak umum mempermainkan anggaran. Firly mana nih? Firly ternyata setelah dikorek-korek dan digali-gali masa lalunya, dia adalah orang yang pernah satu mobil dengan terduga teroris Munarman. Satu mobil komando dan dianggap menjadi junjungan dan orang yang dielu-elukan oleh alumni 212 yang secara langsung adalah pendukung Anies dan radikal. Saya kira Novel Baswedan dan 50-an orang di KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan saja yang mendukung Anies. Tapi sekarang setelah melihat isi KPK yang tersisa, ternyata sama saja. Selama tidak berani tangkap Anies, KPK ini pengecut dan patut dibubarkan. Sayang banget, KPK didirikan di era Presiden Megawati Soekarno Putri untuk tujuan mulia, dengan orang-orang dan pimpinan yang mumpuni macam Antasari Azhar. Tapi setelah diisi oleh orang-orang yang sayang banget sama partai Mercy berkarat, Bemo berkarat, ternyata KPK melempem lagi. Kasus-kasus besar didiamkan, bahkan Hambalang pun yang jelas-jelas mangkrak karena dugaan korupsi, ia berakhir dengan sangat amat tidak memuaskan. Bahkan bukan hanya tidak memuaskan, lebih jauh lagi, memuakan. Saya melihat busuk banget penanganan korupsi di Indonesia. Sejak diisi kaum-kaum yang sekarang ini kelihatan banget mendukung Anies seperti Bambang Wijoyanto yang jadi ketua KPK-PKan di DKI. Lalu ada Novel Baswedan, sepupu langsung yang pernah jadi tersangka penganiayaan tersangka pencurian burung walet, dan Febri Diansyah. Antasari Azhar dikriminalisasi di era SBY soal pembunuhan yang ia tidak pernah kerjakan sama sekali. Ia dibunuh karakternya di era SBY yang setuju dengan 20% presidential threshold agar di periode kedua dia bisa terpilih. Dan sekarang mau 0% agar si AHY bisa jadi calon gak jelas. Sekarang ini kita melihat KPK ini aneh. Awalnya saya kira KPK setelah Novel dibuang dan Febri membuang diri menjadi lebih baik, tapi ternyata kasus Anies tetap saja santai. Mereka tetap tidak lihat Anies, malah sibuk urusin satu truk jeruk di Karo. Somplak memang. Anies ini sudah sangat kelihatan jelas melanggar aturan. Kalau kita ibaratkan, dia sudah terabas lampu merah yang harus ditilang tanpa perlu delik aduan. Tapi kenapa Firly masih bungkam? Entah dia dibungkam oleh Chaplin atau dia membungkam diri karena titik-titik. Dalam hal ini, kita melihat aparat penegak hukum di negara ini pun diam-diam baik. Apakah bagian kejaksaan di Indonesia sudah kepengaruh sama lelucon si Kubi Chaplin yang adalah kingmaker dalam merusak DKI Jakarta dengan memberikan nama Anies ke si pecundang Pilpres 2 kali? KPK selama ini tidak pernah berani menangkap Anies yang sudah jelas-jelas salah. Selama itulah Firly dipertanyakan totalitasnya dalam melawan korupsi. Kalau di Twitter, Firly berani koar-koar soal korupsi. Tapi kelebihan bayar itu bukannya korupsi. Apakah karena ada orang-orang MPR, DPR di belakang Anies? Formula E, lihat saja jajaran steering komitenya. Orang-orangnya siapa saja? Coba kita lihat. Apakah KPK pengecut? Sepertinya pertanyaan itu akan menjadi retoris alias tidak perlu dijawab selama Anies belum diproses hukum. Sudah sangat jelas Anies ini sedang dijadikan proyek untuk maju Pilpres. Kalau dia ditangkap karena korupsi di DKI Jakarta, ya pasti nggak akan menang. Maka ada orang di belakang layar yang menjadi dalang bagi si gubernur boneka ini untuk menjadi presiden. Selama ini yang paling keras keluar-keluar adalah PSI dan PDIP. Tapi untuk urusan lubang-lubangan baru PSI, dan saya tunggu PDIP untuk gerak. Jangan sampai negara ini dirusak oleh si Anies Baswedan. KPK juga diam-diam saja. Firly pun hanya sibuk main Twitter. Berani tangkap Anies? Hebat. Begitulah hebat-hebat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Sebut dudung Jenderal Baliho dan Sembah Pohon, TNI harus sobek-sobek Bahar. Ditulis oleh Manuel.
Saya kira Bahar sudah kelewatan. Bahar Smith ini menjadi sosok yang kurang ajar dan habis keluar dari penjara. Dia kira santri-santrinya bakal membela dia. Orang seperti Bahar ini seperti katak dalam tempurung. Rasa tempurungnya menjadi pertahanan terkuat. Tapi setelah diperhadapkan dengan KSAD Jenderal Dudung dan pasukannya, tempurung itu seperti kertas dibelah 7 bidang vertikalnya. Tempurung itu gak ada artinya. Tapi kenapa setelah hampir seminggu Bahar keluar-keluar dan ngebacot soal Jenderal Dudung, beliau masih diam? Kalau orang diam ini artinya lagi memantau keadaan. Jenderal Dudung ini secara de facto dan de jure memiliki kekuasaan dan kekuatan yang jauh lebih tinggi dari Bahar yang cuma modal dengkul. Sumpah gak bohong, modal dengkul. Bahkan kalau bicara gak lewat otak dulu sepertinya. Bahar Smith ini merasa dirinya kayak Ahok ketika keluar dari penjara, makin bersinar apalagi santri-santri tololnya mencium dan menjilat-jilat kakinya. Gak tahu apakah jempolnya dihisap atau tidak seperti Dot. Yang pasti Bahar ini merasa memiliki kekuatan yang besar, santrinya akan pasang badan. Mungkin selama di penjara, para polisi memang melakukan treatment kepada Bahar secara spesial, sehingga dia merasa jadi kayak anak raja. Apalagi dia bawa-bawa ras bahwa dia ini adalah keturunan, padahal rambutnya aja dicat biar kelihatan kayak orang keturunan, tapi celananya basah kalau ketemu Jokowi. Saya percaya Dudung bukan diam sekedar diam. Jenderal yang menyobek-nyobek baliho Rizik junjungannya si Bahar ini menjadi teladan bagi seluruh rakyat di Indonesia. TNI bersama rakyat dan TNI semakin kuat jika didukung rakyat Indonesia. TNI ini adalah garda terdepan. Jenderal Dudung ditantang oleh Bahar Smith, dan Bahar Smith mungkin merasa dibela oleh kepolisian yang memenjarakan doi. Si manusia bernama Bahar ini merasa di atas angin, mungkin karena treatment yang saya kira terlalu berlebihan. Bahkan dia mengaku bahwa di penjara polisi sungkan. Saat di penjara dan saat dia mau diborgol, Bahar sesumbar bahwa polisi melakukan borgol di tangan Bahar sambil minta maaf lantaran takut kualat. Dan sampai sekarang pihak kepolisian tidak membantahnya. Maka kemungkinan Bahar sekarang merasa diri di atas angin. Tapi saya yakin bahwa perlakuan berlebihan polisi tersebut jika benar merupakan sebuah umpan bagi Jenderal Dudung untuk menyeret Bahar Smith yang menghina TNI dan menjadi garda terdepan pelindung NKRI. Kalau TNI dihina, maka Bahar siap harus dihabiskan. Manusia ini dipenjara karena menganiaya anak bocah dengan dengkulnya, padahal kasus-kasus yang ia pernah lakukan sudah sangat banyak. Dia ini kacungnya cendana ternyata, pernah berfoto bersama bos cendana, putra mahkota si mantan terdakwa pembunuh bernama Bang Tom-Tom. Bahar Smith memiliki pergaulan yang sudah jelas dengan orang-orang sayap anti NKRI dan anti Joko Widodo. Dari sini kita harus mendukung Jenderal Dudung untuk menyatroni rumahnya. Kalau perlu, nggak usah robek-robek balihonya. Selain robek-robek pesantren Habib,